Di sini eh, minggu lalu sudah saya singgung dan sudah saya jelaskan juga, yaitu manajemen rantai pasok, di mana manajemen rantai pasok itu intinya adalah membahas konsep manajemen rantai pasok dengan menekan pada dasar teori dan perspektif strategis. Nah, tujuannya adalah diharapkan untuk mahasiswa tentunya dapat pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana supply chain management itu bisa dijalankan, bisa diterapkan, kemudian ada metode atau teori apa saja yang bisa kita gunakan. Jadi bukan hanya sekedar alat pendukung atau fungsi pendukung, tapi jadi senjata kompetitif yang bisa kita andalkan di dalam proses manajemen secara krusial di dalam dunia bisnis yang modern ini. Nah, adapun kalau kita lihat anatomi atau proses dari rantai pasok itu meliputi yang pertama, yaitu supply chain management sebagai senjata kompetitif, di mana di sini adalah kita berperan sebagai senjata kompetitif yang vital dalam proses bisnis atau menjalankan sebuah bisnis. Ini mencakup pengelolaan yang holistik dari semua proses yang terlibat. Jadi dari semua proses dari hulu sampai dengan hilir, dari sebuah proses manajemen pendistribusian produk atau proses mengimplementasikan dari proses barang mentah menjadi barang siap pakai. Nah, ini mencakup pengelolaan yang holistik dari semua proses yang terlibat dalam pengadaan, produksi, dan distribusi dari sebuah produk yang dihasilkan. Nah, dengan mengoptimalkan proses ini, nanti diharapkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap permintaan pasar. Jadi, dengan adanya manajemen rantai pasok, kita bisa mengetahui kapan ada permintaan, kapan kita harus melakukan produksi, kapan kita harus melakukan distribusi produk. Jadi, ada diamond dari proses bisnis yang dijalankan. Nah, selanjutnya ada efisiensi versus responsivitas, di mana paradigma ini efisiensi dan responsivitas dalam supply chain management itu penting untuk disesuaikan dengan jenis produk yang akan kita distribusikan atau produk yang akan kita tawarkan di pasar. Nah, karena beda produk itu tentu akan beda strategi yang bisa kita terapkan. Contoh, produk garment dengan produk makanan, tentu cara pendistribusiannya pun berbeda. Kalau produk garment, pendistribusiannya mungkin tidak perlu kita misalkan harus mencari ekspedisi khusus, yang penting barang itu bisa sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau kita memproduksi barang yang untuk dikonsumsi, kita harus memperhatikan banyak hal. Misal, apakah barang itu sampai ke tempat tujuan butuh berapa hari, apakah dia itu bisa berada di luar misal kita kirimkan menggunakan kontainer, apakah bisa produk ini dikirim dengan kontainer biasa, apakah harus kontainer yang cold storage atau kontainer yang dingin. Nah, beberapa hal itu harus kita perhatikan dan kita sesuaikan dengan produk yang akan kita distribusikan. Nah, produk fungsional memerlukan fokus pada pengurangan biaya. Sementara produk inovatif membutuhkan responsivitas yang tinggi terhadap perubahan tren dan pasar. Responsivitas ini adalah misal seperti garment. Produk baju misalkan. Produk baju kita harus ikut tren yang ada pada saat ini. Misal nih, tahun 2026 trennya itu warna apa, modelnya itu yang lagi dibutuhkan oleh pasar sekarang itu apa. Jadi kita menyesuaikan minat yang ada di pasar. Tapi kalau semacam produk, kita cukup misalkan melihat seperti sekarang pemerintah punya program MBG. Nah,
yang paling dibutuhkan oleh pemerintah saat ini adalah tentunya bahan baku untuk memproduksi kebutuhan MBG. Misal dimulai dari kebutuhan protein, kebutuhan sayuran, kemudian kebutuhan buah-buahan, dan kebutuhan minuman pendukung lainnya. Nah, kita bisa menyesuaikan. Misal nih, setiap harinya dari program MBG itu harus mendistribusikan makanan. Otomatis seperti beras, kemudian sayuran, buah-buahan, itu kan kebutuhannya akan meningkat karena MBG itu menjangkau semua lapisan masyarakat mulai dari pelosok sampai dengan kota. Jadi kan permintaan terhadap misal nih selama ini di desa A itu hanya menghasilkan sayuran. Kalau untuk buah mereka bukan menjadi penghasil buah. Jadi kan otomatis mereka harus memikirkan bagaimana caranya agar di desa tersebut atau di tempat tersebut pasokan buah selalu sedia karena ada kebutuhan yang itu tadi kita contohkan adalah kebutuhan MBG. Bisa dipahami ya? Contoh yang saya maksud? Bisa. Oke. Itu untuk yang bagian responsivitas. Jadi kita harus merespon cepat atau kita harus tanggap terhadap apa nih kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi kita pasar itu tidak menunggu produk itu datang ke pasar, tapi kita yang melihat kebutuhan pasar, tapi kita yang lebih tahu sebagai produsen. Jadi bukan produsen yang melempar produk ke pasar kemudian diuji coba, tapi kita merespon sesuai dengan kita akan merespon sesuai dengan apa nih kebutuhan sekarang. Jadi intinya kita harus lebih gerak cepat, itu untuk responsivitas. Kalau efisiensi itu tadi, kita harus melihat bahwa produk yang akan kita distribusikan atau yang akan kita produksi ini kira-kira dibutuhkan atau tidak di pasar. Kalau sekiranya memang nggak dibutuhkan, ngapain kita harus produksi? Tapi kalau responsivitas kebalikannya, kita yang harus cepat tanggap terhadap kebutuhan yang ada di luar atau di masyarakat. Oke, bisa membedakan ya efisiensi yang dimaksud dengan responsivitas. Bisa dipahami? Bisa. Brianka? Jangan ketawa-ketawa aja, nanti saya kasih soal kamu nggak bisa jawab. Amar, paham? Halo? Amar bisa dengar suara saya? Halo Amar? Amar bisa dengar suara saya? Bisa Bu, dengar Bu. Apa yang dimaksud dengan efisiensi dan responsivitas? Coba dijelaskan. Silakan dijelaskan, Amar. Ini menggambarkan betapa fluktuasi permintaan kecil di tingkat konsumen dapat menyebabkan ketidakpastian pasar di seluruh rantai. Jadi, istilah ini adalah fluktuasi yang terjadi di pasar karena permintaan kecil, sedangkan dilakukan oleh perusahaan atau dilakukan oleh pabrik itu terus berjalan. Jadi antara produksi dengan permintaan pasar itu tidak balance. Nah, hal itu dapat menyebabkan ketidakpastian besar di seluruh proses rantai pasoknya. Jadi di dalam proses sampah yang dilewati dalam supply chain manajemennya itu banyak hal yang tidak terpenuhi.
Nah, untuk mengatasi hal ini memerlukan berbagai informasi yang akurat dan real time antara semua yang terkait. Jadi untuk mengatasi fenomena ini, kita harus memahami dulu. Misalnya seperti sekarang udah masuk periode bulan Ramadan. Otomatis kan permintaan yang paling besar di bulan Ramadan itu salah satunya misalkan kurma. Dibandingkan dengan hari biasa, permintaan kurma kan tidak terlalu banyak. Atau misalkan permintaan di pasar terhadap bahan baku takjil yang misalkan salah satunya mungkin bahan baku cola, mungkin bahan baku es yang selama ini permintaan pasar itu tidak sebanyak di hari biasa. Nah, fenomena hal yang seperti ini kita sebagai produsen atau yang memproduksi barang tersebut kita harus tahu kapan kita harus memproduksi banyak, kapan kita harus memproduksi cukup sebagiannya saja karena kita sesuai dengan permintaan pasar atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, hal ini disebut dengan bullshit effect. Bisa dipahami? Bisa. Yang lain? Iya Bu, ya. Iya Bu. Iyanya itu apa? Kalian kelihatan sekali ya kalau kuliah online ini tuh hanya sekedar formalitas. Siapa yang menyimak? Benar Bu ya. Jadi target efek itu ada hubungannya dengan atau bisa menyebabkan softtek material Bu ya. Betul. Jadi material tersebut misal nih tadi permintaan kurma di bulan Ramadan otomatis kan meningkat. Kalau di hari biasa mungkin permintaan kurma tidak sebanyak di bulan Ramadan, sehingga ekspor kurma yang masuk ke Indonesia, misalkan ini kita ambil di Indonesia ya, misalkan kurma yang masuk ke Indonesia menjelang Ramadan itu pasti lebih banyak. Nah, dibandingkan hari biasa. Mungkin kalau hari biasa yang mengkonsumsi kurma atau yang mencari kurma mungkin hanya sebagian masyarakat. Tapi kalau misalkan sudah masuk bulan Ramadan, mayoritas masyarakat muslim itu pasti membutuhkan kurma. Nah, hal ini, tren ini disebut dengan bullshit effect karena ada permintaan pasar itu sangat turun. Ada permintaan pasar lagi naik. Nah, itu disebut dengan bullshit effect. Paham ya? Paham Bu. Nah, contohnya lagi, di saat awal tahun ajaran, permintaan buku tulis dan alat tulis itu meningkat karena anak-anak sekolah membutuhkan alat dan buku tulis. Tapi kalau di hari biasa atau di bulan-bulan biasa, alat tulis dan buku tulis tidak sebanyak kebutuhan di awal tahun atau di awal semester. Nah, jadi tren kapan harus stok itu ditingkatkan, kapan stok itu tidak perlu ditingkatkan, cukup dengan stok yang ada bisa dijalankan, tidak perlu penambahan khusus. Nah, itu disebut dengan bullshit effect. Oke, selanjutnya ada teori berbasis sumber daya, di mana teori berbasis sumber daya menekankan bahwa rantai pasok itu adalah sumber daya strategis yang unik, di mana perusahaan yang mampu mengintegrasikan pemasok dan distributornya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing lain. Jadi teori berbasis sumber daya. Nah, nih seperti nih produk iPhone. Nah, produknya Apple. Tidak semua software bisa diinstal di produknya Apple. Tapi misalkan di non-Apple banyak software yang bisa diinstal di produk tersebut. Nah, hal ini tergantung siapa sumber dayanya atau siapa konsumen. Nah, di sini kita harus bisa melihat
kapan produk yang kita ciptakan atau barang yang kita ciptakan ini itu lebih unggul dari yang sudah ada. Nah, hal itulah yang disebut dengan teori berbasis sumber daya. Jadi walaupun dia itu berbeda dari produk yang ada di luar, tapi dia memiliki keunggulan khusus. Keunggulan ini tidak dimiliki oleh produk lain. Bisa dipahami? Oke, yang lain? Awas aja nanti saya kasih tugas kalian atau saya kasih kuis langsung, nggak bisa jawab loh ya. Oke, selanjutnya ada paradigma efisiensi versus responsivitas tadi, atau yang disebut dengan Fisher Framework. Jadi nanti di dalam kita menyusun efisiensi versus responsivitas, kita punya framework atau kita punya template-nya. Nah, untuk apa? Untuk agar kita bisa mengontrol apa yang terjadi saat ini dan apa yang belum terjadi saat ini. Jadi kita tahu kapan tren itu ada, kapan tren itu turun. Nah, kita memiliki yang disebut dengan Fisher Framework. Kemudian fungsional produk, di mana tentu pertama berkaitan dengan biaya. Kalau kita berbicara dengan fungsional, efisiensi, itu akan berkaitan dengan biaya, waktu, dan jam kerja. Nah, tapi kalau kita berbicara inovatif produk, responsivitas pasar itu penting. Kenapa kita harus menyiapkan yang pertama fungsionalitas produk? Karena kita belum tahu nih, sewaktu-waktu, misal pada saat kita COVID dulu, permintaan hand sanitizer itu sangat meningkat karena ada terjadi fenomena COVID. Nah, tapi sebelum COVID, mungkin hand sanitizer itu hanya digunakan oleh kalangan medis saja, bukan digunakan masyarakat umum. Pada saat ada COVID, semua kalangan membutuhkan hand sanitizer lah, membutuhkan disinfektan. Nah, yang dulu hanya dikonsumsi atau digunakan oleh kalangan tertentu. Nah, untuk mendukung dan mempercepat pendistribusiannya, kita tentu harus memiliki yang namanya inovatif produk. Kita harus tahu nih, kita harus mampu membaca kapan produk ini perlu kita tingkatkan, kapan produk ini stabil kita produksikan. Nah, itulah butuhnya inovatif produk. Jadi mungkin kita di hari biasa produk yang kita kemas misalkan hanya itu dulu digunakan oleh kalangan medis. Mungkin kemasannya adalah kemasan yang besar per 5 liter kah? Nah, tapi semenjak adanya fenomena COVID, agar semua kalangan bisa menjangkau produk tersebut dan bisa dibawa kemana-mana, dikemaslah produknya menjadi mini package. Itu merupakan suatu inovatif produk. Pasar membutuhkan, tapi inovasi yang kita lakukan itu juga bisa diterima oleh pasar. Sampai sini sudah paham? Oke, sekarang kita masuk yang namanya fenomena Bill-Ship Effect, di mana Bill-Ship Effect ini didefinisikan di sini adalah fenomena di mana perubahan kecil dalam permintaan konsumen dapat menyebabkan perubahan berlebihan dalam permintaan di seluruh rantai pasok. Jadi awalnya permintaan konsumen itu kecil, tapi dari permintaan kecil itu memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perusahaan. Mungkin tadi yang saya ceritakan tadi, pada saat sebelum COVID, permintaan dari hand sanitizer, kemudian disinfektan, itu produksinya misalkan satu hari anggaplah 100 liter. Tapi dengan adanya pandemi kemarin, permintaan satu hari di pasar, di kebutuhan masyarakat, itu sudah bisa didistribusikan, misal satu hari permintaannya itu ada 1000 liter. Otomatis hal ini tadi kan bagi kalangan tertentu ini hal yang kecil, tapi sangat berefek. Berefeknya kemana? Berefeknya ke masyarakat, berefek juga kepada perusahaan. Jadi tidak semua
fenomena Bill-Shift Effect ini memiliki tingkat yang sama di antara beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, hal ini sering disebabkan oleh pembaruan perkiraan permintaan yang tidak akurat dan perilaku penimbunan. Nah, waktu dulu kan zaman COVID, masker yang awalnya gampang kita temukan masuk apotik atau Indomaret atau tempat belanja itu menyediakan masker. Tapi begitu ada suatu fenomena atau suatu hal yang disebut dengan Bill-Shift Effect, barang-barang itu disimpan, ditimbun. Karena apa? Karena orang saat itu sedang membutuhkan, tapi sama mereka tidak langsung semuanya langsung dikeluarkan. Nah, hal mereka masih mempelajari itu hanya untuk pelaku-pelaku tertentu ya. Mungkin dari pabriknya itu sudah mensuplai barang yang mereka keluarkan dari pabrik itu sudah banyak, tapi di tingkat distributor itu banyak mengendapkan barang karena mereka tahu biasanya permintaan satu hari cuma satu kotak, sekarang satu hari bisa sampai 50 kotak. Ya udah deh, kita cuma keluarkan separuhnya aja, 20 sampai 30 kotak. Di mana dengan mereka menerapkan hal seperti itu, mereka akan menaikkan biayanya atau menaikkan harganya. Dengan begitu memberikan keuntungan lebih kepada para pelaku industri ataupun kepada distributor, dan yang dirugikan di sini adalah konsumen. Nah, fenomena yang seperti ini harus jeli dan harus benar-benar kita cermati. Kapan barang tersebut perlu kita keluarkan, kapan barang tersebut tidak perlu kita keluarkan terlalu banyak. Nah, hal-hal yang seperti itu disebut dengan Bill-Shift Effect itu tadi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan teori berbasis sumber daya tadi, Resource Based View and RBV, di mana perspektif ini manajemen rantai pasok itu dipandang sebagai sumber daya strategis yang mampu memberikan keunggulan kompetitif. Nah, di sini perusahaan itu berhasil mengintegrasikan pemasok dan distributor dengan cara yang unik, dapat menciptakan hambatan masuk bagi pesaing. Nah, misalnya zaman dulu, kalau kalian pernah dengar namanya perusahaan Streetek yang kemarin sempat tutup, yang ada di Solo. Awalnya kan awal COVID, Streetek itu ditunjuk oleh pemerintah untuk memproduksi masker kain karena mereka perusahaan garment. Nah, dengan penunjukan yang dilakukan pemerintah, harapannya adalah dapat mendistribusikan masker medis yang waktu COVID itu langka, tapi dapat digantikan oleh masker kain yang diproduksi oleh lokal. Nah, hal ini harus perusahaan yang memproduksi itu kan harus bergerak cepat. Mereka harus mempersiapkan sumber daya yang cukup, mereka harus mempersiapkan sumber bahan baku yang cukup sehingga permintaan yang telah ditunjuk terhadap mereka itu bisa terpenuhi. Nah, sehingga perusahaan yang berhasil mengintegrasikan pemasok dan distributor, di mana tadi itu di pasar itu langka, di pemasok langka, di distributor tentunya langka, cara yang unik dapat diciptakan dengan hambatan masuk pesaing. Nah, dengan hambatan masuk pesaing ini bagi pemerintah tadi, pemerintah melakukan penunjukan terhadap perusahaan lokal untuk memproduksi masker kain tersebut. Itu kan sehingga perusahaan ataupun pemasok yang dari luar Indonesia akan kesulitan untuk memasok barang mereka karena kebutuhan dalam negeri sudah di cover atau sudah di take over kepada perusahaan yang ada di lokal. Nah, itu yang disebut dengan Resource Based View atau dengan RBV. Kemudian serta meningkatkan nilai tambah melalui kolaborasi yang erat. Jadi meningkatkan kolaborasi yang erat di sini adalah antara
perusahaan Sritek sebagai perusahaan tekstil, yang mana perusahaan ini adalah perusahaan lokal yang mempekerjakan masyarakat atau memberdayakan warga lokal untuk menciptakan atau mewujudkan produk-produk yang diminta tersebut tanpa harus ada ikut tangan asing. Selanjutnya ada yang disebut dengan proses inti dari SCM. Nah, ini merupakan perspektif strategis karena kenapa? Mengoptimalkan setiap langkah dalam manajemen rantai pasok untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata kuncinya mencapai keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif yang disebut di sini adalah seperti apa? Yang pertama, kita mampu menerapkan strategi perencanaan. Misal pada saat sekarang ini kan maraknya apa-apa itu menggunakan AI. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan forecasting atau perkiraan atau dugaan atau peramalan. Nah, untuk kita memproduksi sesuatu sesuai dengan data yang kita gunakan, yaitu data beberapa waktu belakangan untuk melakukan apa? Untuk melakukan prediksi apa yang bisa terjadi di depan. Nah, dengan prediksi permintaan akurasi tinggi untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi strategi perencanaan ini bisa mengatasi yang namanya pada saat ada permintaan tinggi, kita tidak perlu kewalahan untuk melakukan produksi. Karena kita sudah punya perencanaan yang tepat, karena kita sudah bisa memprediksi kapan waktu kita harus memproduksikan barang itu lebih banyak dari biasanya. Itu yang disebut dengan demand forecasting di dalam strategi perencanaan. Nah, selain strategi perencanaan, kita harus juga punya strategi searching. Jadi kita harus mampu mencari produk kita ini kira-kira nanti kalau kita kembangkan atau kita inovasikan produk ini, kira-kira pasarnya ada atau tidak ya? Mitra yang mau menggunakan produk ini ada apa tidak ya? Nah, itu yang disebut dengan strategic sourcing. Mencari mitra yang paling andal dan inovatif untuk memastikan kualitas dan kontinuitas pasok. Jadi, apa yang kita produksi ini memang ada pasar yang siap menerima, ada pasar yang siap melakukan repeat order. Selanjutnya ada lean manufacturing, di mana lean manufacturing ini menghilangkan pemborosan dalam proses produksi dengan menerapkan prinsip just in time atau JIT untuk efisiensi. Jadi di dalam proses produksi itu kita tidak hanya sekedar memproduksi saja, tapi kita bisa yang namanya untuk mengurangi pemborosan yang ada. Misal di musim panas atau di musim kemarau itu kan cuaca sangat panas. Misal nih di sebuah pabrik yang membutuhkan pasokan panas atau menggunakan listrik. Nah, sekarang kan sudah ada pengembangan yang namanya solar panel, di mana solar panel itu adalah baterai yang bisa disimpan untuk daya listrik yang diserap di dalam solar panel melalui panas cahaya matahari. Nah, pada saat musim hujan, misal baterai itu bisa kita gunakan dengan asumsi dapat mengurangi biaya pengeluaran listrik yang ada karena kita menggunakan yang namanya solar panel. Karena kita istilahnya sudah menyimpan daya atau baterai yang siap kita gunakan sewaktu-waktu. Nah, inilah yang disebut dengan menghilangkan pemborosan dalam proses produksi yang termasuk dalam lean manufacturing.
Selanjutnya ada omni-channel delivery, di mana omni-channel delivery atau OCD ini mengintegrasikan gudang fisik, toko retail, dan e-commerce dalam satu aliran distribusi untuk meningkatkan layanan pelanggan. Misalkan nih, mungkin kalian pernah dengar seperti mungkin yang tinggal di daerah Sidoarjo atau di daerah Gresik pernah dengar kan, itu ada gudang. Di gudang itu ya di sana tempat penyimpanan, di sana tempat packing, di sana juga mulai dilakukan proses pengiriman. Jadi di dalam satu tempat itu bisa lebih dari satu aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, itulah yang disebut dengan omni-channel delivery. Dengan kita mengoptimalkan tempat yang ada, kita bisa melakukan banyak pekerjaan. Salah satunya ia menyimpan barang, ia melakukan packing, dan kita juga melakukan pengiriman di satu tempat tersebut. Kan banyak ya gudang-gudang yang ada di sekitar Sidoarjo maupun Gresik. Jadi mereka itu banyak brand-brand yang datang ke mereka untuk menyimpankan barangnya, dan nanti mereka akan terintegrasi dengan e-commerce. Misal nih, ada yang namanya saya lupa. Di sini di daerah Buduran sini tuh ada. Jadi di gudang tersebut adalah gudang kosmetik berbagai macam merek. Terus kalau kita lihat, kita bertransaksi di e-commerce, kita sering tuh lihat ada pengiriman dari Surabaya, dari Jakarta, mungkin dari Jawa Barat, tapi dengan produk yang sama. Nah, dengan melakukan hal itu omni-channel delivery itu dapat meningkatkan pelayanan dan mengurangi kos yang ada. Misal untuk gudang wilayah Jawa Timur, gudang wilayah Jabodetabek itu, jadi mereka punya wilayah-wilayah tersendiri untuk mengcover permintaan-permintaan konsumen sesuai dengan wilayah tersebut. Mungkin kalau misalkan dijadikan satu tempat, misalkan di gudang di Jakarta atau di Jabodetabek untuk mendistribusikan barang tersebut se-Indonesia. Kan kasihan kalau bagi mereka yang mesennya itu misalkan di Jawa Timur. Di Jawa Timur kalau misalkan gudangnya itu di Jakarta butuh waktu 2 hari. Tapi kalau mereka buka gudang di daerah Jawa Timur, misalkan di daerah Buduran Sidoarjo, mereka juga menyimpan barang. Jadi pada saat ada permintaan yang ada di wilayah sekitar Jawa Timur, maka mereka akan akan memberikan notifikasi lah atau perintah atau sudah semacam otomatis ya lewat e-commerce itu, bahwa pada saat ada permintaan wilayah Jawa Timur maka gudang yang akan mengirim barang adalah gudang yang ada di wilayah Sidoarjo. Tapi pada saat ada permintaan customer untuk wilayah Jabodetabek, maka yang akan mengirim barang tersebut adalah dari gudang Jabodetabek. Nah, dengan hal seperti itu, si customer atau kita sebagai pembeli atau kata lainnya pelanggan juga itu bisa merasa, oh kemarin saya baru pesan barang ini, kok besoknya udah datang. Tapi kalau misalkan pengirimannya dari Jabodetabek atau Jakarta, hari ini kita pesan bisa 2-3 hari lagi barang itu baru sampai. Nah, hal itu kan bagi perusahaan itu kan sangat tidak efektif, karena mereka berharap dengan pengiriman lebih cepat maka si konsumen ini dapat melakukan repeat order atau pembelian kembali karena merasa pengiriman yang dilakukan itu sangatlah cepat. Oke, sampai sini paham? Omnichannel delivery? Iya, Bu, paham. Paham, Bu. Awas aja nggak paham, saya udah seruk-seruk jelasinnya. Tetap aja nggak ada yang nyatet kan? Oke, selanjutnya ada reverse logistik, di mana pengubah barang retur menjadi nilai ekonomi melalui proses daur ulang dan perbaikan. Nah, contohnya kita sambung lagi nih dengan contoh misalkan barang kosmetik. Banyak kan sekarang itu perusahaan-perusahaan kosmetik yang memberikan benefit seperti ini. Jika Anda menukarkan kemasan
yang sudah habis pada saat melakukan pembelian baru terhadap produk yang sama dapat potongan. Nah, itulah disebut dengan reverse logistik. Jadi kemasan lama itu bisa mereka daur ulang, bisa digunakan kembali dengan mereka memanfaatkan promo-promo ataupun program yang mereka ciptakan agar si konsumen itu merasa loyal terhadap produknya mereka. Itu yang disebut dengan reverse logistik. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, saya akan lanjut lagi. Tantangan kontemporer di abad ke-21. Di antaranya ada supply chain researching, kemudian digital twin teknologi, dan talent gap challenge. Nah, yang pertama ada analisis komponen rantai pasok. Nah, kapan kita harus menganalisis komponen yang ada pada bagian rantai pasok? Kemudian di dalamnya ada pemasok tentunya, penentu kualitas dan ketepatan waktu. Selanjutnya ada produsen, di mana peran produsen di sini adalah mengubah bahan baku menjadi produk. Sini bisa kita contohkan pelakunya adalah pabrik. Kemudian ada distributor yang dimana perannya adalah memanajemen persediaan dan pengiriman. Di sini mereka adalah yang menyimpan atau yang melakukan distribusian dari produk yang sudah dihasilkan oleh si pabrik. Selanjutnya ada tingkat akhir adalah konsumen, sumber permintaan atau pengguna dari produk tersebut. Nah, dampak terhadap kinerja secara keseluruhan dari berbagai komponen tadi, di mana kinerja rantai pasok diukur dari kolaborasi dan efisiensi seluruh komponen yang ada, itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu efisiensi biaya sebanyak 30%, responsivitas itu sebanyak 25%, dan yang terakhir adalah transparansi informasi. Kalau kita gabung ini semua di sini kan ada 95%, 30 tambah 40 tambah 25. Itu ada sebanyak 95%. Kemana 5%-nya lagi, Bu? Nah, 5%-nya lagi kita camkan menjadi 100%. Karena 5%-nya kita ibaratkan sebagai jika terjadi hal jelek itu kita persentasekan itu menjadi 5%. Nah, jadi di dalam proses manajemen rantai pasok, kita boleh berekspektasi semuanya berjalan 100%. Tapi di satu sisi kita harus mampu memahami bahwa sewaktu-waktu ada tren, ada fenomena, hal itu bisa mengubah itu semua. Sehingga anggap aja kita sisihkan sebanyak 5% untuk hal itu. Ya, paham ya yang saya maksud? Halo? Iya, Bu. Paham, Bu. Beneran paham? Insya Allah ya, tadi paham. Selanjutnya ada indikator keberhasilan atau yang disebut dengan Key Performance Indicator. Jadi untuk mengukur bahwa proses yang kita lakukan tersebut berhasil atau tidak, itu ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, circle time, waktu siklus mulai dari produksi sampai dengan pendistribusian dan barang itu siap diterima oleh konsumen. Yang kedua ada inventory turnover, di mana perputaran persediaan. Jadi kita sebagai
di sini bisa memposisikan diri sebagai masuk atau memproduksi barang tersebut, kita harus tahu kapan dan banyak barang yang harus kita sediakan, berapa banyak permintaan pasar, sehingga pada saat permintaan pasar itu meningkat, kita tetap punya stok tanpa harus menunggu produksi. Yang ketiga ada order fulfillment rate, di mana tingkat pemenuhan. Jadi kita harus mampu menganalisis kapan kira-kira permintaan ini naik, kapan permintaan ini akan biasa saja atau bahkan permintaan tersebut akan turun. Jadi sudah ada contohnya tadi kurma. Kemudian selanjutnya ada metodologi pembelajaran dan penilaian. Ini metodologi pembelajaran dan penilaian ini untuk di dalam kuliah ini ya. Jadi metodologi pembelajaran materi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap manajemen rantai pasok, di mana kombinasi metode yang saya terapkan ke mahasiswa itu nanti dapat menjadi bahan diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan jika ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, maka saya akan mendistribusikan tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara individu. Dan tugas ini dipresentasi minggu depan. Bisa jadi tidak semuanya presentasi akan saya panggil secara acak. Jadi tugas yang pertama adalah kalian mengambil salah satu sampel atau mengambil salah satu objek yang bisa kalian analisis proses manajemen rantai pasoknya. Kemudian kalian kaitkan dengan materi hari ini. Materi hari ini tadi mencakup apa saja? Paham? Bu, maaf Bu, ulang Bu. Tugasnya yang pertama, cari objek atau proses bisnis yang mudah kalian pahami dan kalian analisis sistem manajemen rantai pasoknya. Misal tadi contoh kayak kurma, kapan permintaannya banyak, kapan permintaannya itu menurun, kemudian kapan harus persediaan itu mulai disiapkan, sehingga pada saat ada permintaan naik tidak harus menunggu kondisi pabrik memproduksi tapi sudah ada stok yang bisa disediakan. Nah, silahkan dikaitkan dengan hal itu sesuai dengan materi hari ini. Materi hari ini bisa didapatkan di mana? Linknya sudah saya cantumkan ada di Sorogan. Silakan dibaca lagi. Iya Bu.